Piye menurutmu terusan soal kuwi? Soalnya aku keluarga bangsawan iki. Menjijikan. Kowe iki rakyat biasa, rakyat jelata ngocok. Kenapa jangan aku darah biru? Darah biru meta deh. Darah rendah bener. Tapi kuwi real, aku ngomong real. Fakta autentik. Aku ke generasi ke-10. Hah? Generasi ke-10 aku. Aku generasi ke-11. Kerajaan Manyaran. Kita ngapus sih. Pandanganmu Pan. terkait komunisme bagaimana? Komunis. Apaan? Jawaban. Apa? Pandanganmu terkait komunisme bagaimana? Komunisme. Ya di sisi lain apa? Di sisi lain elek. Nek apike to, apike iki merata. Merata ngono lho. Kan intine komunis iki kan rata to. Apa nih? Wargane. Heeh. Diratake ngono to, ora sing kaya, miskin rata ngono. Ning sisi eleke pemerintah iki kekuatannya terlalu absolut. Terlalu kuat diktator. Contoh nih Korut. Wah, lagi dipucuk dewa kayak kan. Paham mau, Korut ini negara yang sangat terisolasi dari luar. Ya, gue sijine terisolasi. Tertutup sama negara lain. Tapi kalau ya oleh lo didatangi wong negara lain. Oleh, tapi kan dibatasi sendatangi kan beberapa tempat ra itu diboto ra itu dianu kan. Jadi komunisme menurutmu? Menurutku yo enek api enek eleke. Api iki wargane iki rata, ora sing anu ngono kuwi. Tapi eleke kuwi iki dhek iki anu apa jenenge? Kekuatan pemerintah terlalu absolut siji. Loro ki ekonomine ki rumah saku angel nek arep berkembang. Lebih banyak buruk atau baiknya? Buruk ya. Ngapa? Sing siji mau kan Terisolasi. Pemerintah kekuatan terlalu absolut. Telu ki ekonomi sulit berkembang. Kok iso sulit berkembang? Karena ini salah satu roda ekonomi kan pengusaha tuh. Dan pengusaha kuwi kan ra oleh ngono iki maksudnya iso ngusaha. Susah ngusaha iki susah. Itu kan angel nek arep ngono. Tur pemerintah kuwi pisan gas, pemerintah absolut kuwi mesti korup kuwi. Karena mereka terlalu absolut. Iki terkaan semata iki. Tai to. Apaan? Uni Soviet. Dia itu komunisme dan sosialisme. Nah, dia kan sosialisme. Tapi kan ada komunismenya. Ora murni kan? Boleh tuh orang jualan orang apaan? Kan setiap negara punya anune dhewe, komunisnya dhewe. Tapi nek semurni kan ngono. Pandanganmu terkait kapitalisme? Lah, kapitalis. Negara kita kapitalis loh asal lu tahu. Kapitalis ki romangsaku apik. Asline. Karena wong ki duwe kesempatan go dadi wong sugih. Wong miskin iso dadi wong sugih dadi iso dadi wong miskin. Ning wong miskin iso tambah miskin, wong sugih iso tambah sugih. Terus pemerintah ora duwe ikut campur nang ekonomi. Ora absolut banget. Lah tapi kenyataane wong miskin kuwi tambah miskin, wong sugih tambah sugih. Karena wong sugih duwe modal. Lah wong sugih-sugih iki sing wis dhuwur, iki menekan, menjatuhkan. Nah iya, supaya tidak ada pesaing lagi. Iya. Nah, makanya itu tidak bagus tuh menurutku. Karena orang yang kaya punya kekuasaan lebih banyak daripada orang miskin. Menurutku loh. Iya, tapi kan setidaknya enek kesempatan untuk dia tuh ya rasa sugih ning iso rodok naik ngono uripe. Ngerti tak maksud? Lah nek komunis kan ora iso. Tapi nek komunis toh, ekonomi ini kan merata. Merata, tapi kan wong nek kerja ya kuwi saiki ning Indonesia berusaha memeratakan ekonomi, memberantas kemiskinan. Iya. Nah, kuwi caranya bagaimana? Pemikiranku loh. Siji, pemerintah ki kudu luweh
ngei piye ya? Privilege yang pengusaha. Karo men istilahnya surat-suratan sing ribet iki mbok rasah ngono lho. Kalau kan misal kayak kalau contohnya semua ceritanya mau enak cara bangun pabrik ning anune wangel ribet ngono ora sida. Ngono ku lho Sini ribet. ijine ribet, perizinane ribet. Iki digawe simpel ae terus mendukung men pabrik-pabrik karo pengusaha iki iso berkembang. Lah nek pabrik karo pengusaha berkembang otomatis lapangan pekerjaan enek. Tapi Boh, coba kita bayangkan kalau Indonesia dulu komunisme dan sosialisme. Ekonomi merata nggak? iya. Merata kan? Belum pasti. Merata. Belum pasti. Komunisme, sosialisme itu udah pasti merata. Belum pasti. Uni Soviet itu bisa merata loh. Apa? Kita Bukti apa kalau Uni Soviet bisa merata tuh? merata, mereka tahan lama loh. Itu pakai 2 ideologi tahan lama loh. Tahan lama rakyatnya ditekan miskin, bro. Loh, mereka itu jadi Apa? negara di Eropa Timur yang punya ekonomi paling stabil. Meskipun mereka pakai ideologi itu. Nah, after perang itu terjadi muncul dua pihak yang saling bertolak belakang. Amerika yang baru menang perang menjadi kekuatan baru nih. Kapitalis, Tadinya kan nggak pernah keluar nih. Kapitalis. Setelah dia menang perang, jadi muncul kekuatan kapitalis. Di sisi lain, Uni Soviet yang udah terkenal duluan nih. Tapi dia menang kan? Kapitalis menang kan? Loh. Kapitalis menang Loh. kan? Dia bertahan Loh. kan? Sampai saat ini masih yang terbaik kan? Apa? Apa lu? Mau sampai kapan ini nanti? Apanya? Kapitalis ini. Selamanya. Enggak apaan. Kapitalis tuh ideologi terbaik saat ini. Orang yang kaya makin kaya, yang miskin belum tentu bisa jadi kaya. Tapi kan ada kesempatan kan? Apa? Sedangkan kalau komunis itu kan merata tuh. Merata kalau miskin apa gunanya? Loh, seenggaknya kita sejahtera. Sejahtera gimana? Apa? Pemerintah terlalu otoriter. Otoriter gimana? Dia memiliki kekuatan absolut. Ditekan. Cina deh, itu kan sosialis tuh. Dia sosialis, bukan komunis. Mirip sama Uni Soviet kan, sosialis komunis. Dia tuh ada apa mau? Kapitalisnya juga ya. Anjing. Apa? Dia tuh nggak lepas dari pengaruhnya sana. Sana gimana? Dari pengaruhnya Uni Soviet juga. Ya lalu bisa tuh jadi negara kayak gitu. Dia kan awal-awal doang, bro. Sekarang apa? Sekarang dia tuh mengadaptasi kapitalis juga. Kapitalis. Persetan dengan itu semua. Nyatanya dulu Uni Soviet bisa. Dulu lu bahas sejarah aja dulu. Loh, ini bahas apa ini? Ideologi. Ideologi sampai segini kita bahas dua itu. Amerika tuh setelah Perang Dunia II kan muncul dia. Tiba-tiba muncul terus ngerecokin negara lain. Itu menganggap ideologi si Uni Soviet yang dibawa ini kan udah lebih besar dari kapitalis nih dia nih. Waktu itu dia nggak suka. Dia menganggap ini akan merusak atau mendoktrin para buruh-buruh tani untuk bangkit. Para pekerja-pekerja bawah untuk bangkit, untuk mengkudeta pemerintahan. Karena banyak kasusnya tuh. Ya, komunis itu ada untuk mengadilkan para kaum-kaum yang tertindas agar mereka bisa sejajar. Kita nggak bisa sejajar. Doang kok. Apa? Kok bisa nggak bisa sejajar? Sekarang begini, manusia itu sifatnya tuh rakus. Dia tidak bisa hanya diberi segini. Dia pasti akan menginginkan lebih. Kalau semisal apa? Komunis itu jalan dengan pemimpin yang baik. Kalau komunis jalan pasti tidak murni. Dengerin dulu. Apa? Kalau komunis jalan dengan pemimpin yang baik, ekonomi negaranya tinggi, pendapatan rakyatnya misal tinggi, jadi dibagi rata semua tinggi. Itu gimana tuh? Jadi kan nggak ada orang miskin. Mana? Kalau semisal anjing. Itu kan hanya pengandaian, buktinya nggak ada. Mana? Suatu saat nanti Tai. akan ada. Tai.
Camkan prediksi ini. Oke, kapitalisme. Saat ini di dunia ini negara paling kuat itu semuanya kapitalis. Contohnya Amerika, Inggris, terus Rusia enggak. Rusia, Cina juga kapitalis. Terus apalagi yang mau sebutin? Dan negara Eropa, Terus semuanya. terus Lu mau bilang apa? Amerika itu Apa? korut, Dia maju. dia itu kuat. Kuat tuh dia nuklir doang, Dia ekonomi kagak ada. Dia tuh maju, segi ilmu pengetahuan maju, senjata maju. Rakyat miskin. Lu kan cuma dari luarnya doang. Apaan? Kowe iki ndelok kon jobone kowe iki. Urung tahu mlebu rono. Lu tahu? Apaan? Nunjuk, mandek nunjuk. Lu kaca. Iki lah, kowe terlalu fanatik dengan kapitalisme yang kau anut itu. Dan kau terlalu fanatik dengan komunisme itu. Aku ora menjelek-jelekan kapitalis loh. Oke lah, dua ideologi itu. Kemudian pandangan lu tentang sosialis. Bagus aslinya. Apa? Aslinya dia tuh bagus. Karena dia intinya ingin membuat masyarakat yang gapnya tuh nggak terlalu Antara kaya dan miskin. nggak enek GPT gap ya enek ini ora terlalu anu gitu. Nah, Lalu komunis kuwi garis kerasnya kok sosialis. Terlalu dipaksakan. tapi komunis itu adalah antitesis dari kapitalis, sehingga muncullah kembangan-kembangan dari komunis, sosialisme segala macam itu. Sosialis itu ada dulu sebelum komunis. Komunis itu antitesis dari kapitalis. Ya, Intinya itu. ya lawanan loh. Orang-orang yang nganut komunis itu rata-rata merasa dirinya tertindas, tidak sejajar. Kaum atas itu terlalu menekan, sehingga mereka percaya pada komunis. Salah. Enggak. Nah, terus Iya, enggak salah. Masalahnya ning di terus. Masalahnya itu kalau dijalankan itu tuh terlalu mengada-ada. Mengada-ada piye? Sekarang dong, misal satu negara, misal 2 juta ya, Bos. 2 juta diratake kabeh iso apa ora? Maksudnya 2 juta? Wonge rakyate. Bisa. Tai mana? Loh, tergantung. Nyatanya, kenapa waktu kekaisaran Rusia hancur nggak langsung ganti ke kapitalis atau sosialis, tapi ke komunis? Karena kebetulan itu. Apa? Nggak ada kebetulan. Karena memang paling cocok saat itu adalah komunis. Komunis itu cocok. Oke, kalau dulu bilang cocok, tapi kan dulu Komunis itu cocok, menurutku ya, untuk negara yang baru hancur. revolusi atau bangkit dari sesuatu. Karena akan menekan ekonomi. Si kaya nggak makin kaya juga, si miskin juga nggak makin miskin. Aku malah terbalik. Nah, Kapitalis. kapitalis apa? Kapitalis kena awal lu malah kapitalis. Enggak, Apa? Mal it's a bad option. Why? Ya bukan menjelek-jelekan, tapi ya memang menurutku kapitalis cocok, nyatanya bertahan sampai sekarang. Itu karena nggak ada yang lebih baik, gak ada yang lawan. Apa? Nggak ada negara komunis yang bisa sekuat dia. Sekuat kapitalis. Nah, itu. Coba kalau ada. Mana? Kalau misalnya ada Mana? Uni Soviet dulu. Sekarang tuh udah nggak ada negara yang bisa ngelawan pengaruhnya kapitalis. Pengaruh USA itu udah terlalu gede. Nah, itu. Loh. Amerika. Mana itu komunis itu mana sekarang? Amerika bisa nengarin ngerusuin negara lain. Lalu menyebarkan kapitalisnya itu buruk. Biarkanlah negara memilih. Lalu apa? Gue terlalu mendewa-dewakan kapitalismemu itu. Komunismemu itu tuh cacat. Loh. Aku kondo komunisme paling bagus.
ora loh. Katanya memang harus ada penyesuaian zaman. Memang makanya kan Uni Soviet juga nggak murni komunis, dia juga ada sosialisnya. Pancasila gimana? Pancasila itu bukan ideologi anjing. Dia itu lagi anjing. Itu ideologi. Searching deh. Dia bisa ngatur ekonomi. Kagak. Bisa ngatur pemerintahan. Bisa. Apaan? Pemerintahan Indonesia ya di atas kertas harus sesuai Pancasila. Dengar Pancasila itu adalah dasar negara. Dia bukan ideologi. Ya memang lah kalau guru-guru bilang pedoman hidup bangsa Indonesia itu adalah Pancasila. Tapi apa? Oke, kita ikuti. Kalau di Indonesia kita pakainya Pancasila, kayak harus memilih agama sesuai keyakinan segala macam. Tapi kan itu nggak bisa jadi acuan untuk sebuah ideologi. Ideologi itu sistem yang rumit. Menutup tempat ibadah orang lain. Menutup tempat ibadah orang lain tuh apa itu? Kuiknya wis pedoman Pancasila, menutup tempat ibadah agama lain. Kan apaan? Coba agama yang nutup itu tempat ibadahnya ditutup. Protes Karena yang ditutup kan minoritas. Minoritas juga nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi aku pernah kerungu nek Pancasila, nek jari Indonesia ki ideologinya Pancasilais, tapi letak dalamnya emang raiso tapi itu tidak bisa mengatur ekonomi. Raiso masa dengan nyiptakne 5 rumusan iso mengatur ekonomi. Iya. Komunisnya tercipta dari satu buku tebal, pikiran seorang yang jenius. Karena kuwi. So dengan nek kor berunding neng gedung ngono wae ngentok ke 5 rumusan dasar negara terus sudah di ideologi kan ra mungkin wi. Ya cepet ra mungkin. Susah lah, Pancasila itu dasar negara. Yuk, kowe nek ngomong ngono iso. Tapi di sekolah-sekolah itu dia nganggo ideologi, Cok. Ideologi Pancasila. Pedoman hidup bangsa Indonesia. Pedoman hidup, Bro. Ya mungkin coba Pancasila ki 5 to. Sing zaman saiki wis terimplementasi dengan baik sing di sila berapa? Mungkin ya. 3 masih, gotong royong kan masih ada. Toleransi ya 3. Terus persatuan, Cok. Lah kan bersatu. Ya. 4 musyawarah. Ya saiki malam yang main hakim deh. Bener apa ora? Bener. Tapi pilih gebuki wong apa musyawarah sih? Sesuai musyawarah. Ayo gebuki wae. Saiki misal wong maling ngono wae, apa maling barang ra penting, gebuki sik ke kantor polisi pikir keri. Jadi sila 3 masih persatuan ya aku mau gebuki bareng. Ini termasuk ya. Sila ketiga masih, sila ketiga ya menurutku ya masih. Kelima keadilan sosial ini. Kok tai sih? Lu lihat Papua sana, keadilan dia tuh. Papua lagi. Keadilan sosial. Satu menurutku jalan sih, kan memilih diri. Tapi intoleransinya masih tinggi. Nutup tempat ibadah. Orang ibadah sampai kanan kiri demo. 3 ya berarti. Permusyawaratan 3. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Masih ada gak itu beradab? Berarti sila kedua ora. Cuma 1 dan 3. 1 wae ra utuh iki. 1 wae ra utuh. 3 mungkin ya masih itu. Ning kampung-kampung ngono kan ijik ngono, ijik gotong royong. Ya lagi ki jane menyesuaikan zaman lho ya. Maksudnya kan iso ngono to. Iso wae diterapne zaman apapun wong kan. Milih keyakinan, gotong royong. Ini bagus, kita punya itu sebagai pedoman hidup. Cari ini di bawah kertas. Pedoman apaan? Lo kan 5 sila itu mitos. Katanya korupsi ya. Korupsi di mana-mana. Rasis di mana-mana. Gila, gila sih. Rasis korupsi itu paling parah.
Aduh. Jadi berarti Indonesia tuh nganutnya Apanya? kapitalis. Ya. Indonesia nganutnya kapitalis. Iya. Lantas menurutmu narasi yang bilang Pancasila itu ideologi itu gimana? Diblokir nggak ya? Ya, disensor, enggak sensor. Iya, Bahaya ini. bahaya, terlalu sensitif. Pemimpin kita tuh sukanya buzzer ini. Jadi beneran pelaku. Jadi diblokir kan, tuh.